Mitra bisnis FIFA akhirnya memutuskan untuk membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun ini. Dan kemungkinan Indonesia juga akan dikenakan sanksi oleh FIFA. Hal itu terjadi lantaran penolakan tim Israel berlaga di Piala Dunia U20 oleh beberapa pihak termasuk tuan rumah Gubernur Bali Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan alasan Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel dan konstitusi Indonesia yang menentang penjajahan di atas dunia. Dan untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan akademisi hubungan internasional Tia Mariatul Kiptiah dalam topik of the day Pas FM. Baik Bu Tia, bagaimana komentarnya mengenai hal ini Bu? Ya, awalnya bukan penolakan timnas Israel ya. Pertama kali kan memang penolakan ada di kita. Jadi ketika akan diselenggarakan acara yang sebetulnya ini menjadi, saya yakin betul ya kalau ini diadakan di Indonesia, masyarakat Indonesia itu akan sangat happy begitu ya. Karena kita mayoritas senang dengan bola begitu kan. Kemudian isu ini kan awalnya memang berawalnya dari kita dan kita menolak dengan kehadiran U20 dari Israel. Sejumlah politisi kita juga bersuara mengenai ini untuk tetap menolak timnas dari Israel U20 itu datang ke Indonesia. Saya melihatnya dari dua perspektif Mas, dari kita sendiri ya, yang tadinya tuan rumah begitu ya, dan banyaknya suara dari politisi kita menanggapi timnas Israel yang juga merupakan bagian dari anggota FIFA untuk datang ke Indonesia begitu. Saya melihat ini ada kaitannya dengan politik domestik sih sebetulnya ya, politik domestik di kita. Biasanya yang apapun berkaitan dengan konflik Palestina Israel untuk masyarakat kita itu sangat sensitif gitu ya, sangat sensitif dan kita tahu lah semua bahwa kita sangat mendukung dengan kemerdekaan Palestina. Ini berimbas terhadap kebijakan luar negeri Indonesia begitu, dari periode ke periode semuanya tetap akan mendukung kemerdekaan Palestina dan tidak akan membuka hubungan diplomatik sampai kapanpun dengan Israel, sampai Israel memerdekakan Palestina. Dan itu juga sudah menjadi keputusan dari Kementerian Luar Negeri kita, apapun yang terjadi kita tidak akan pernah membuka hubungan diplomatik sampai Israel melakukan Free Palestine begitu ya. Itu adalah sikap dari kebijakan luar negeri Indonesia ketika masyarakat kita memang sensitif dengan isu Palestina Israel ini, dan ini berimbas terhadap kebijakan pemerintah kita begitu. Pernah Mas di masa Presiden Gus Dur itu beliau terlibat dalam organisasi Shimon Peres, kemudian beliau juga ada banyak komunikasi dengan pihak Israel. Tujuannya adalah untuk kemerdekaan Palestina sebetulnya, untuk membantu begitu. Tapi orang kita kan tidak mau tahu ya, beliau juga sempat dihujat dan efeknya adalah terhadap karir politik beliau sendiri. Jadi ada kos politik yang harus dibayar lah dari kebijakan Presiden Gus Dur ini begitu. Nah ini berimbas terhadap pemerintahan selanjutnya. Mereka khawatir, takut begitu ya. Saya melihatnya ke arah sana. Apalagi sekarang mau ada election. Jadi semua tuh berlomba-lomba memberikan pernyataan yang saya melihatnya itu menarik simpati publik begitu. Menyebutkan bahwa Israel tidak boleh datang begitu kan. Nah pemerintah kita juga mengambil sikap tegas dengan riak yang ada di masyarakat, mengambil sikap tegas bahwa atas dasar kita menolak penjajahan, kita tidak menerima timnas Israel di Indonesia. Dan kemudian ada lobby-lobby dari pihak kita, tapi ternyata FIFA juga punya aturan yang dilihat oleh pemerintah kita. FIFA juga melakukan politik terhadap masalah ini begitu. Harusnya dipisahkan, ini masalah olahraga, ini masalah politik. Jadi ya pemerintah kita melihatnya bahwa FIFA juga berpolitik dengan mencoret Indonesia sebagai tuan rumah U20 begitu. Jadi dari dua sisi ini Mas, Indonesia merasa dipolitisasi kasus ini, tapi saya juga melihatnya, menganalisis gitu ya kasus ini dari segi kita mau election, ibaratnya tokoh-tokoh kita tuh cara juga gitu dengan memberikan pernyataan rame-rame untuk menolak timnas Israel. Kita harus memahami dulu hubungan diplomatik itu apakah include visit biasa, apakah termasuk juga warga negara Israel main biasa, atau ada urusan bisnis atau sport juga masuk, betul-betul memang tidak boleh begitu ya. Karena sebetulnya berdasarkan data, hubungan dagang Indonesia dengan Israel juga baik-baik saja. Kita juga melakukan banyak kerjasama, bahkan kalau Mas lihat di websitenya Kementerian Perdagangan itu kan ada ya data-data perdagangan Israel Indonesia walaupun tidak punya hubungan diplomatik begitu. Beberapa orang Israel yang berkunjung ke Indonesia juga tidak ribut kalau tidak ada unsur politik di dalamnya begitu, biasa saja gitu. Nah kenapa ini ketika bola dan ketika mau election ini menjadi ramai begitu, ini menjadi ramai, kemudian akhirnya memicu keputusan FIFA untuk mengangkat Indonesia sebagai tuan rumah U20 begitu Mas. Lalu apakah dengan adanya polemik ini akan membuat hubungan Indonesia dengan Israel semakin renggang Bu Tia menurut Anda?
Saya melihat ya sampai Pak Jokowi selesai ini tidak akan ada perubahan. Beliau akan tetap menolak terjadinya hubungan diplomatik. Kalau tidak ada hubungan diplomatik ya udah pasti renggang gitu Mas. Jadi ke depannya nanti sampai mungkin periode Pak Jokowi selesai tidak akan ada perubahan apa-apa. Ketika masa Presiden Jokowi ini kan Indonesia pernah menjadi anggota tidak tetap DKPBB tahun 2019 dan perjuangan atau program pertama yang dicanangkan pemerintah Indonesia itu adalah Free Palestine, kemerdekaan Palestina begitu. Dan ketika saya sempat berbicara juga dengan pihak Direktorat Kementerian Luar Negeri, beliau juga tegas bahwa tidak akan ada lobby-lobby apapun, tidak akan mengikuti arus walaupun Uni Emirat Arab misalnya ya, negara-negara Arab yang dulu berkonflik secara langsung dengan Israel sudah membuka hubungan diplomatik, itu tidak akan memicu pihak Indonesia untuk ikut serta membuka hubungan diplomatik. Tetap sampai Palestina dimerdekakan, baru kita akan open diplomatic relations dengan pihak Israel begitu. Jadi tidak pengaruh, kita tetap akan tutup hubungan diplomatik. Saya rasa di masa pemerintahan Jokowi ini sampai eranya beliau selesai. Nah, kita tidak tahu ke depannya setelah era beliau selesai, apakah akan tetap keras seperti itu terhadap Israel, begitu ya? Atau mungkin ada kebijakan lain, atau tetap tergantung dengan Israel memerdekakan Palestina atau tidak, begitu. Hanya saja saya menyayangkannya begini, ini olahraga bisa tidak sih dimasukkan ke dalam persoalan bilateral dua negara, bukan bilateral ya, artinya ada hubungan dua negara, kemudian ada urusan kita tidak punya hubungan diplomatik, kemudian olahraga juga ikut serta gitu. Saya melihatnya olahraga itu kan momen di mana kita melakukan ajang bersama dengan beberapa negara gitu ya, persahabatan, dan seharusnya sih tidak mesti dikaitkan dengan kita ada dan tidak ada dengan Israel hubungan diplomatik begitu Mas. Jadi mestinya kita welcome saja begitu kan, karena itu juga kita mempunyai mengeluarkan budget yang cukup besar begitu ya, dan itu juga ajang promosi sepak bola kita di dunia internasional. Siapa tahu dari situ dimulai adanya sepak bola di Indonesia itu menjadi maju begitu, dan dunia internasional melihat begitu ya. Jadi menurut saya sih ya hanya Israel aja ya nggak apa-apa sih sebetulnya begitu kan, dan setelah itu juga selesai ya sudah gitu kan. Tapi saya melihatnya di domestik sendiri itu juga terlalu dibesar-besarkan Mas, terlalu banyak ketakutan ya, karena itu tadi ya, kita era digital sekarang di mana opini publik sangat kuat begitu. Nah jadi saya melihatnya ada kekhawatiran dari pihak pemerintah Indonesia, kalau publik tidak suka pemerintah Indonesia meng-approve gitu ya, membiarkan warga negara Israel atau timnas Israel datang ke Indonesia. Ada kekhawatiran semacam itu, sehingga mengganggu nanti di election 2024 untuk masing-masing kandidat dari partai mereka gitu. Saya tidak menyebut partai mana ya, tapi yang pasti ini dijadikan momentum politik domestik sendiri, tapi pemerintah kita juga menuduh FIFA juga berpolitik begitu, harusnya memisahkan. Lah kita sendiri tidak memisahkan begitu ya, antara olahraga dengan keputusan tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Ya dua-duanya main gitu ya. FIFA sendiri harusnya Indonesia tunduk patuh dengan aturan FIFA dan bisa menerima semua anggota di dalam FIFA itu sendiri termasuk Israel. Tapi kita sendiri juga main, istilahnya caper lah Mas gitu ya. Politisi-politisi kita itu berharap dapat simpati dari masyarakat bahwa oh kita menolak Israel nih. Wah saya vote nih, saya pilih nih kandidat ini. Saya melihatnya ke arah sana sih Mas. Itu harusnya ajang begitu, tapi didikat dan kita mengeluarkan banyak budget sebetulnya, dan lobbynya Pak Erik juga tidak berhasil. FIFA tetap gitu ya karena memang saya melihatnya FIFA berdasarkan rules gitu ya, berdasarkan aturan. Kalau misalnya tidak ada salah satu negara yang tidak boleh datang kan itu tidak fair juga Mas. Nggak bisa gitu kita meng-cut gitu kan. Ya kalau misalnya kita benci sekali dengan Israel, anti banget, ya sudah nggak usah ada data perdagangan, kita training militer di Israel gitu ya. Kemudian ada kunjungan turis dan lain-lain juga gitu kan. Nggak mesti semua aja benar-benar nol gitu kan. Ini kan tidak Mas, perdagangan juga lancar, jadi namanya aja tidak ada hubungan diplomatik, tapi sebetulnya kerjasama di bawah kan baik-baik saja begitu. Nah ini yang sangat disayangkan gitu. Demikian akademisi hubungan internasional Tia Mariatul Kiptiah dalam Topik of the Day Pas FM. Saya Aryu Distira. Pas FM.